kesempatan untuk kembangkan dirinya, melihat potensi bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Silakan Bu Lina. Terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini melimpahkan nikmat sehat dan sempat kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan acara ngopi semalam Temu Pendidik Nusantara edisi yang ke-173 tanpa halangan suatu apapun. Kepada yang saya hormati Bapak Muhtarom, yang saya hormati Bapak Catur dan rekan-rekan semua yang pada malam hari ini hadir pada acara ngopi semalam. Saya mengucapkan terima kasih, apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, saya pada malam hari ini akan menyapa terlebih dahulu kepada narasumber kita, Bapak Imam Ropi ini dari SMA Negeri 3 Blitar, Jawa Timur. Selamat malam, Bapak. Selamat malam Ibu dan Ya, teman-teman dari dari SD Negeri 2 Bejiarum, Kecamatan Kertek, Bapak. Kemudian narasumber kita kali ini nanti akan didampingi oleh moderator kita, Ibu Eni Musrifah, beliau dari MI Ma'arif Bulusari. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bu. Ya, MI Bulusari itu kecamatan mana, Bu? Saya kok belum Kali pernah Kajar. mendengar. Oh, Kali Kali Kajar, Kajar. Bu. Ya, Kali Kajar ya. Ya, nah, Ibu Iya. dan Bapak narasumber kita pada malam hari ini akan menyampaikan materi tentang tahun ajaran baru. Guru pun harus menyiapkan dengan seru. Nah, Ibu Bapak, nanti kami akan memulai dari pukul 19.30 sampai pukul 21.30. Namun demikian kondisional saja, Ibu. Ya. Nah, kepada Ibu moderator saya persilahkan. Ibu Eni. Baik, terima kasih Silakan Ibu. Putri atas kesempatan ini. Terima kasih Putri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Imam Rofi, Bapak Catur, serta Bapak Ibu semua. Senang sekali saya Eni Musrifah bisa moderator pada malam hari ini menyambut Bapak Ibu sekalian. Mari bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Tema malam hari ini adalah ajaran baru, guru pun harus mempersiapkan dengan seru. Memulai tahun ajaran baru tentunya membutuhkan perencanaan matang dari seorang guru untuk mengatur hari pertama masuk sekolah dengan baik. Ajaran baru bukan hanya sekedar pembuka semester baru, tetapi juga awal dari perjalanan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Nah, apa saja tips dan trik agar tahun ajaran baru lebih seru dan menarik? Nanti akan kita bahas bersama Bapak narasumber yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Imam Rofi dari SMA Negeri Kota Blitar, Jawa Timur. Selamat malam Pak Imam Rofi. Selamat malam Ibu Eni.
Selamat malam Mbak Imam. Ya, selamat malam Bu Eni. Terdengar nggih? Ya, dia bisa. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Jenengan pripun? Oke, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semua, karena narasumber tahun baru untuk mempersiapkan anak didik kita di ajaran baru supaya lebih menarik, dan tentunya kalau saya sendiri sekarang belum persiapan ini Pak, belum persiapan untuk besok ajaran baru. Nah ini kebetulan sekali Bapak hadir dengan menyampaikan materi yang tentunya nanti akan sangat membantu kita yang belum persiapan untuk lebih maksimal dalam pembelajaran menyambut tahun ajaran baru. Eh, Baik Bapak Imam Rofi, untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan materi. Nanti setelah itu dilanjutkan di sesi kedua, yaitu tanya jawab kepada Bapak Imam Rofi. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Eni. Izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat malam. Suaranya sampun terdengar nggih? Sampun, Pak. Oke. Ini yang saya hormati teman-teman dari KGBN Wonosobo, rekan-rekan guru, rekan-rekan pengawas, serta insan pendidikan. Izin sharing sebentar ini terkait persiapan ajaran baru. Ini dihubungi Pak Catur. Ini izin langsung share screen. Sudah muncul nggih? Napa belum tampilannya? On proses kayaknya, Pak. Oh, Belum proses. tampil sih. Oke. Nanti mungkin sekitar 30 menit atau 25 menit. Tetap belum muncul nggih Pak Catur, Bu Eni? Belum muncul, Pak. Belum. Kalau di Bentar. layarnya Pak Imam udah muncul belum? Sudah. Belum. Apa kendala sinyal ya? Belum muncul, Pak. Bentar. Saya share aja. Jadi, Saya masih bisa share screen, saya masih bisa share screen, Pak. Berarti otomatis belum ke ini, belum ke share tuh. Ketika aku share screen itu ternyata masih bisa. Bentar, aku coba download dulu miliknya Pak Imam ya. oh boleh Pak ya. Boleh persepsi dulu deh. Monggo, Pak. Oke, nggih. Jadi untuk nanti kira-kira kita lebih fokus ke perencanaan dalam bidang kurikulum, terutama terkait perencanaan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi dari dokumen yang saya pelajari dari Puskurjar itu ganti
pendekatan ganti nama lagi. Dari dulu K13 RPP, kemudian kurikulum merdeka modul ajar, sekarang kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu nama atasnya bukan modul ajar lagi, melainkan perencanaan pembelajaran. Jadi nanti ada sekitar 27 slide tapi di skip aja nanti sekitar 20-an saja yang saya sharingkan sambil menunggu Pak Catur mendownload bahan tampilan. Tidak usah bingung Bapak Ibu, kita semua sebenarnya sudah melaksanakan pembelajaran mendalam itu. Namun lagi-lagi kendala dari saya terutama dan beberapa Bapak Ibu yaitu belum mengadministrasikan secara tertulis. Kalau implementasi, kami kira banyak Bapak Ibu yang sudah melaksanakan pendekatan pembelajaran mendalam. Itu sudah mulai muncul. Nggak muncul, Pak? Sudah Pak, G. Kita Oke. langsung mulai aja, G. Ini. G, langsung aja Pak di slide setelahnya aja, di next. Ya, Betul. kalau oh, sudah nih. Saya dari Blitar, Bapak Ibu. Kemudian di ruang GTK sebagai narasumber praktik baik, juga kreator konten, seorang ayah, ketua MGMP, suka jelajah ke alam. Nanti kalau saya ke Jawa Tengah, yang gunung yang agak rendah aja, semoga bisa berkesempatan ke pegunungan di Wonosobo. Kemudian juga suka baca, suka nulis itu. Dari kalau alumni alma mater saya dari UM dan UNED. Dilanjutkan aja Pak, biar nanti cepet langsung intinya. Next Pak, catur. Sebentar ya, Pak. Karena saya nyambi admin. Oh gitu, nggih nggih Iya. nggih. Kalau di tempatnya Pak Imam belum bisa share screen. Belum bisa share screen nih, apa belum dianu ya? Berarti kalau misalnya aku masih bisa share screen tempatnya Pak Imam belum share. Misalnya slide-nya di PPT-nya udah kebuka. Saya bukanya di apa ini? Di Google Drive ini. Coba ya saya bagi aja ya. Pakai PPT manual aja, Pak. Kalau misalnya di Google Drive enakan kalau pakai Gmeet. Oh gitu, ya saya download dulu aja. Oke. Nanti kalau udah dibuka pakai PowerPoint biasa, nanti lebih mudah kalau di Zoom. Ya, ya sering pakai Google Meet saya Pak, jarang Zoom. Iya, kalau kegiatan-kegiatan GTK lebih banyak pakai Gmeet. Ya, Tapi sebenarnya lebih ringan ke Zoom sih, Pak. lebih seimbang Zoom itu agak Iya, stabil lebih kan. balance. Oke, mungkin buat teman-teman di room ini juga sudah banyak ya yang menyiapkan hal-hal yang terkait dengan tahun pelajaran baru gitu ya. Kita sambil tanya-tanya ini ya Pak Audien ya. Boleh boleh monggo Pak. Ya, Oke.
Kalau di tempat Bu Alina gimana Bu Lina untuk di SD 2 BJ Arum sudah nggak persiapan-persiapan apa saja yang udah dilakukan untuk menghadapi tahun pelajaran baru? Bu Eni juga ya. Bu Eni boleh deh ngobrol-ngobrol sama teman-teman dulu. Bu Eni, mic-nya masih mute. Bu Eni, Bu Tinggal Eni, dulu. suara terdengar ya? Oke. Kalau di tempatnya Bu Eni udah ada gambaran gimana untuk kegiatan menghadapi tahun pelajaran baru, terutama di Amin Bulusari gitu. Ya Pak, kembali terus. Hmm. Ya Pak, Iya, Bu Eni boleh deh ini untuk saya berapa sih? sendiri terus terang ini malah belum persiapan. Oh, belum persiapan. Mungkin Bu Eni Iya, juga bisa baru kita tanya-tanya. berencana itu untuk MPLS-nya sudah kita. Boleh deh tanya-tanya Iya, sama teman-teman di room ini. iya masih Untuk ya, persiapan. punya persiapan Oh untuk iya, pelajaran baru. baik Pak. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mempersiapkan, bisa sharing-sharing ya Pak. Hmm. Pak Imam udah aman? Pak, Ini saya coba layar kok tetap Bali aja ya Pak. Iya, bentar. Pas sudah, saya sebenarnya sudah share screen. Belum manu ya. Pak Imam pakai Chromebook? Saya pakai tab, pakai Samsung. Saya tak buka laptop aja ya. Tapi biasanya dibantu share screen. Tapi Bentar. tidak apa-apa juga. Tak Oke, buka sebentar. aja Nah, laptop. kita coba. Aku bantu bentar. Aku sekarang lagi. Sambil nunggu teman-teman Pak, biasanya jam 8 baru gabung biasanya. Buka lewat laptop. Ini mau tampilin yang set keberapa, Pak? Ketiga ya? Tiga aja ya. Oke, sebentar. Ini ya. Oh iya, iya Pak. Oke, mau nggak, Pak? Oke. Silakan, Pak Imam. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Terkait refleksi kita sebagai guru, terutama pada bulan-bulan awal, ini bulan Juli, kita banyak sekali image yang sebenarnya kurang benar bahwa guru itu kelihatan yang terlihat pekerjaannya ngajar, beri tugas, libur panjang. Padahal banyak juga pekerjaan yang tidak terlihat. Seperti aja kita persiapan PLS, daftar ulang serta didik baru, penilaian kinerja, serta persiapan dokumen tugas-tugas lain yang implemen. Jadi sebagai refleksi aja, walaupun libur kita pun masih masuk. Jadi beberapa hari ini kan di medsos muncul banyak tren bahwa profesi apa yang
libur tapi masuk. Nah, jawabannya kan inisial G. G itu adalah guru. Semoga membawa keberkahan pada Bapak Ibu guru semua. Bisa di next slide, Pak. Sebentar ya, Pak. Hilang lagi. Atau Oh, saya share lewat laptop, Pak. Ini saya sudah buka ini. oh, udah bisa ya? Coba dulu ya. Oh, bentar aku turunin dulu. Oh ini. Oh, ini. Saya coba share screen. Yang muncul ya, Bapak Ibu. Suaranya double sengaja. Oke. Langkah yang pertama yaitu kita lakukan perencanaan berbasis data. Jadi perlu yang langkah pertama itu kita membuka rapor pendidikan yang pada tahun 2025 itu sudah rilis. Ada 6 indikator layanan itu yang perlu kita amati, itu fokus pada capaian indikator layanan dengan capaian kinerja yang perlu dioptimalkan. Kalau di SMA 3 itu kelayanan yang turun adalah kualitas pembelajaran. Sedangkan kelima indikator layanan naik dan sudah baik atau hijau. Sehingga fokus program, fokus kegiatan agenda sekolah itu aktivitas benahi fokusnya pada kualitas pembelajaran. Selain itu, input data perencanaan berbasis data bukan hanya rapor pendidikan, bisa jadi dari hasil refleksi komunitas belajar di sekolah, saran dari pengawas, saran dari Bapak Ibu guru, maupun respon dari peserta didik dan orang tua atau wali. Ini link penting sebelum kita nyusun modul ajar atau perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah kita amati dulu struktur kurikulum. Walaupun sebenarnya sudah ada draft perubahan, namun itu belum disahkan. Jadi sementara masih Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Jadi alamat link ini nanti bisa panjenengan klik untuk langsung mendownload
struktur kurikulum. Yang kedua adalah capaian pembelajaran termutakhir, yaitu putusan Kepala BSKAP 32 2024. Linknya juga sudah ada. Yang tidak kalah penting yaitu menyusun KSP atau KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, mulai tahun 2024 diubah menjadi kurikulum satuan pendidikan. Itu nanti kan ada analisis SDM, ada analisis budaya sekolah, dan perencanaan pembelajaran dan sebagainya sampai 5 bab. Kalau di Jawa Timur itu paling lambat tanggal 31 Juli. Jadi 31 Juli nanti dikirim ke PSMA Jawa Timur, disahkan. Dilampiri dengan ATP dan perencanaan pembelajaran atau modul belajar. Terutama Bapak Ibu, ini yang paling baru adalah standar kompetensi lulusan Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025. Ini yang diubah adalah profil pelajar Pancasila, nanti diubah menjadi dimensi profil lulusan. Yang sebelumnya 6 dimensi profil pelajar Pancasila, per Juli 2025 melalui Permendikdasmen 10 tahun 2025 menjadi 8 dimensi profil lulusannya itu. Kemudian ada juga ini kompetensi dan tema proyek yang kemungkinan besar menjadi project based learning, namun belum disahkan, masih draft. Itu juga ada ini di keputusan Kepala BSKAP 2024 kemarin. Nah ini, tahun ajaran 2025 dan 2026, jenjang PAUD, SD, MI, serta SMP dan MTS itu adalah generasi alfa, adiknya dari generasi Z. Sementara yang untuk SMA, SMK, dan MA masih generasi Z. Generasi ini terkenal sebagai digital native. Generasi digital native, saya besarkan dulu. Generasi digital native itu erat dengan gawai. Dari mulai bangun pagi, yang dicari pertama adalah gawai. Makan yang disanding, bahasa Indonesia apa disanding? Sebelahnya adalah gawai. Ketika jalan-jalan, bawa gawai. Ketika di sekolah, bawa gawai. Bahkan ke kamar mandi sekolah pun bawa gawai. Nah itu mungkin di tempat Bapak Ibu ada serta didik yang seperti itu. Kalau generasi Z itu ada yang menggolongkan 2001 sampai 2010. Kemudian generasi Alpha 2011 sampai 2025. Namun banyak versi. Terus yang ditekankan adalah 2025 sampai 2026 100% peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah itu adalah digital native. Hidupnya itu di dua alam, bukan alam gaib dan alam nyata, melainkan alam dunia dan dunia maya atau digital. Jadi mereka itu punya gaya hidup, bahasa Inggrisnya digital. Kalau di Indonesia kan digital, gabungan dari fisik dan digital. Nah, seperti itu. Terkait pola pendidikan itu sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu itu sudah ada beberapa versi parenting
bahwa mendidik anak itu harus sesuai dengan zamannya. Kalau Ki Hajar Dewantara itu kan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya nanti ya peserta didiknya generasi Z, generasi alfa. Kodrat zamannya adalah zaman gebiar teknologi, zaman revolusi industri dan sebagainya. Ada 3 jenjang. Kalau versi sahabat Ali bin Abi Thalib itu per 7 tahun. Mulai lahir sampai 7 tahun pertama itu kita melayani dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan lemah lembut, perhatian, dukungan kasih sayang. Nah, itu cocok untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Masih pola belajar, melatih motorik halus, melatih motorik kasar, interaksi apa sebagainya, kenal bentuk seperti itu. Kemudian yang kedua, usia 8 sampai 14 tahun itu kita mulai melatih etika dan kedisiplinan. Jadi anak-anak, anak didik itu sudah diberi bagaimana mereka belajar untuk menyapu rumah, menyapu kelas, kemudian orang tua dan guru sebagai teladan. Yang penting di sini adalah melatih adab dan sopan santun. Bahkan di Jepang, di Cina itu yang dipentingkan dulu adalah value-nya atau tingkah laku karakter anak dulu, baru kita melatih pengetahuan. Pola 8 sampai 14 tahun ini kalau dikonversi usia sekolah, pendidikan dasar dan menengah pertama. Kemudian yang jenjang ketiga, 15 sampai 21 tahun itu kita mulai dan mulai terbuka. Anak-anak sudah mulai masa pubertas, sehingga orang tua dan guru itu tidak boleh menasihati secara langsung di depan orang banyak kalau usia SMA. Karena mereka itu sudah mulai bisa berpikir, mulai dapat diajak berbicara dari hati ke hati. Jadi lebih ke sharing, kalau ada kesalahan kita bicarakan dengan baik. Karena kadang apa yang kita berikan kepada mereka itu akan diingat sampai mereka hidup. Kalau materi pelajaran akan lupa, tapi kalau perlakuan kita ke siswa itu akan sulit untuk melupakannya. Itu. Kemudian kalau jenjang dari lapis ketiga ini usia menengah pertama yang kelas-kelas 9 itu serta usia menengah atas. Nah, kemudian nah ini kita mulai ke menyusun modul ajar. Nah ini. Jadi antara harapan dan realitas itu berbeda. Kalau secara teoritis, modul ajar itu ya kita bentuk setelah asesmen awal. Sementara tahun pelajaran baru harus sudah selesai. Nah itu biasanya kebijakan instansi atau kebijakan satuan pendidikan dan seperti itu. Jadi realitasnya semester awal, semester ganjil itu modul ajarnya dibuat secara terburu-buru. Ya walaupun tidak semua Bapak Ibu guru, tapi ada juga yang dibuatnya ketika liburan atau seperti masa-masa kita sekarang kan itu banyak waktu lengang. Sehingga hasilnya belum sesuai dengan hasil asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran. Sehingga belum kontekstual. Namun apa daya, KSP harus segera disahkan lah seperti itu. Jadi salah satu solusinya yaitu modul ajar itu kan memang perencanaan pembelajaran yang bertumbuh, dapat disesuaikan ketika asesmen awal pada pertemuan pertama itu bisa langsung disesuaikan nah, seperti itu. Terkait pembelajaran mendalam, nah itu ada 3 prinsip. Ini saya sebutkan aja, Bapak Ibu pastinya sudah paham. Itu ada berkesadaran. Jadi peserta didik itu
terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran secara fisik, secara sosial emosi, secara personal sebagai individu maupun secara sosial sebagai anggota masyarakat. Jadi mereka difasilitasi untuk memahami bahwa peserta didiklah yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Terkait media, terkait bahan yang digunakan itu hanyalah sarana. Kemudian yang kedua, nah dari bahwa tadi dapat materi pembelajaran dengan pemahaman yang sudah didapat sebelumnya di kelas yang kalau kelas 3 SD ya yang didapat di kelas SD. Nah itu serta dapat mengaitkan dengan kontekstualitas kehidupan sehari-hari maupun dalam situasi yang nyata. Seperti kalau kita belajar demokrasi dalam pendidikan Pancasila itu dapat diaplikasikan melalui kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, pengambilan musyawarah dalam kelas maupun dalam keluarga serta rapat-rapat di lingkungan RT RW. Kemudian ada juga pelajaran daur ulang sampah. Kalau kurikulum terbaru itu saya baca mulai SD, SMP, sampai menengah atas ada yang namanya daur ulang sampah. Namun ketika kualitas sehari-hari, kualitas pembelajaran sehari-hari itu di dalam laci peserta didik itu masih ada bungkus-bungkus permen, masih ada kertas-kertas sobek, lah itu kan belum bermakna, belum sampai diimplementasikan. Jadi PR kita bersama. Ketiga, akan menggembirakan itu tidak harus selalu menyenangkan, tapi diusahakan ada aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Menggembirakan itu dalam arti lebih ke kepuasan batiniah bahwa mereka itu memperoleh pengetahuan yang bermakna, memperoleh pengetahuan yang menjadi bekal dalam kehidupan mereka pada masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Seperti kemampuan-kemampuan desain melalui Canva dan sebagainya itu kan akan selalu diperlukan oleh anak-anak ketika bekerja maupun ketika kuliah kalau jenjang SMA. Kemampuan berkomunikasi itu sangat diperlukan, baik ketika berbelanja, baik ketika bersilaturahmi, dan sebagainya. Jadi kemampuan komunikasi, 4C, dan sebagainya itu perlu dikuatkan dalam aktivitas pembelajaran. Kemudian, ini ada perubahan. Perubahannya tidak terlalu banyak antara dimensi profil pelajar Pancasila menjadi 8 profil lulusan, dimensi profil lulusan, yaitu yang berbeda, beriman dan bertakwa. Yang berbeda kalau profil pelajar Pancasila itu kalimat aktif, beriman, bergotong royong. Kalau dimensi profil lulusan itu lebih ke apa ya, kata kan jadi beriman jadi keimanan, bergotong royong jadi kolaborasi, kreatif jadi kreativitas, bernalar kritis jadi penalaran kritis. Terus ada juga ini mandiri menjadi kemandirian. Kalau berkebinekaan global ini berganti menjadi kewargaan. Ada juga tambahan terkait kesehatan dan komunikasi. Ini kan disarikan dari kecakapan belajar abad ke-21. Nah, itu. Kemudian komponen dari kerangka pembelajaran mendalam itu ada 4 bagian. Ini versinya Puskurjar dan
tim pengembang pembelajaran mendalam. Yang pertama, komponen kerangka pembelajaran itu yang harus ada dan harus nampak pada dokumen perencanaan pembelajaran. Yang pertama, praktik pedagogis. Praktik pedagogis itu terkait strategi model pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam naskah akademik itu yang disarankan ada pembelajaran inquiry, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, tim, set, dan sebagainya. Namun yang perlu kita pertimbangkan yaitu variasi, Bapak Ibu. Kalau satu semester kita PBL terus, itu kan pasti ada kebosanan. Jadi kapan kita memilah tujuan pembelajaran dengan model PBL, kapan dengan model game based learning juga boleh lah untuk memecahkan suasana. Seperti untuk bulan-bulan Agustus, setelah MPLS nanti kan banyak pekan pembelajaran tidak efektif. Itu boleh diberikan game based learning atau gamification, itu boleh untuk variasi. Kemudian yang kedua, kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran itu banyak versi. Kalau saya mengambil salah satunya saja bahwa kontrol pembelajaran itu bukan lagi pada satu-satunya pada guru, melainkan boleh dikelola bersama seperti itu. Namun guru tetap menjadi fasilitator yang mengarahkan karena guru kan yang berpengalaman dalam bidang pedagogi. Ada juga kemitraan dengan orang tua, komunitas sekitar, seperti pada pembelajaran seni budaya ataupun bahasa Jawa. Kalau Jawa Timur kan wajib bahasa Jawa, mapel lokal itu, muatan lokal. Ketika praktik terkait kebudayaan lokal, bidang kesenian, itu kan bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas budaya lokal. Kalau di Kota Blitar itu terkenal sebagai kelurahan yang banyak jaranan. Jadi bisa berkolaborasi ketika membahas kesenian itu bisa mengundang beberapa wali murid ataupun praktisi dari alumni yang dalam bidang jaranan itu. Maupun kalau dekat dengan industri seperti SMK itu kan sudah banyak bekerja sama, BKK SMK itu banyak bekerja sama dengan industri. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan pembelajaran. Di lingkungan pembelajaran itu mengintegrasikan antara lingkungan nyata dengan lingkungan digital serta budaya belajar. Supaya apa? Sesuai dengan karakteristik peserta didik. Seperti itu. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital. Sudah dimanfaatkan, terutama Google Sites untuk merancang bahan ajar online, Google Docs, kemudian ada juga dalam evaluasi ada Kahoot, ada Mentimeter, kemudian untuk menyimpan hasil karya peserta didik ada Google Drive, ada Padlet, kemudian sudah ada Assembler, ada Canva, dan sebagainya. Kalau pengalaman belajar itu lebih ke simple, Bapak Ibu ada 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ini bisa juga dipadukan dengan sintak model pembelajaran yang sudah ada. Nah, ini ke komponen perencanaan yang berbeda itu ada pada desain pembelajaran. Ini yang pertama yang terkait identifikasi yang harus ada kan dimensi profil lulusan. Kalau dulu kan profil pelajar Pancasila itu tinggal menyesuaikan saja.
Kalau terkait oh nggih Bu Siti, nanti PPT-nya di-share Pak Catur nanti sudah saya berikan. Kemudian terkait identifikasi kesiapan dan memahami karakteristik materi itu tidak harus dicantumkan. Jadi yang pertama identifikasi yang harus ada itu adalah dimensi profil lulusan. Ini komponen minimumnya itu. Kita pilih 3 dari 8 atau maksimal 4 lah. Kalau 8 nanti kita bingung juga dalam mengasesmennya seperti itu. Pola penentuan dimensi profil lulusan itu disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran. Seperti kalau ada kegiatan diskusi, ada kegiatan presentasi, itu nanti kan boleh untuk memunculkan dimensi profil komunikasi. Terkait ada eksplorasi materi, pembelajaran berbasis masalah, itu nanti bisa penalaran kritis. Kalau ada kerja kelompok, bisa ke kolaborasi dan seperti itu. Kalau PJUK bisa menambahkan ke kesehatan. Nah, itu. Desain pembelajaran, aspek yang kedua, terdiri dari tujuan pembelajaran. Sebenarnya ada pula capaian pembelajaran dan topik materi, namun boleh tidak dicantumkan. Menurut pengembang tim pembelajaran mendalam dari Puskurja itu yang harus ada adalah tujuan pembelajaran. Sama seperti panduan pembelajaran dan asesmen 2024 yang lalu, langsung tujuan juga boleh. Karena dalam rencana pembelajaran di berbagai negara itu minimal 3 saja. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua aktivitas pembelajaran, yang ketiga asesmen pembelajaran. Nah itu 3 itu harus ada. Desain pembelajaran selain ada tujuan pembelajaran, ini harus ada kerangka, ini harus tertulis nanti. Yang pertama praktik pedagogisnya seperti apa, kemudian kemitraan pembelajaran, nanti ada contohnya Bapak Ibu. Yang ketiga lingkungan pembelajaran, yang keempat pemanfaatan teknologi digital. Ini harus eksplisit tertulis. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu kegiatan pembelajaran. Jadi ada aktivitas dengan prinsip berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Kemudian ada juga kegiatan awal, inti, penutup. Ini ada sudah di model perencanaan pembelajaran sebelumnya juga ada. Tambahi pula deskripsi pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Seperti ketika sintak project based learning yang pertanyaan mendasar itu kan memahami. Yang mengaplikasi itu mulai merencanakan aktivitas proyek, kemudian sampai menyusun hasil produk dan sebagainya. Kalau merefleksi itu masuk ke tintak terakhir biasanya evaluasi dan refleksi lah itu. Kemudian yang komponen keempat asesmen awal, kemudian asesmen formatif, kemudian asesmen sumatif harus ada, ini hampir sama. Nah ini perbedaannya nama ya atau istilah modul ajar nanti berganti perencanaan pembelajaran. Dimensi profil pelajaran Pancasila menjadi dimensi profil lulusan. Ini berdasarkan SKL tadi, peraturan Mendikbud tadi 2025 sudah diganti jadi dimensi profil lulusan. Kemudian penambahan kerangka pembelajaran, penambahan prinsip, pengalaman pembelajaran, dan penambahan deskripsi. Nah, ini lebih banyak dari modul ajar yang Pak itu bisa di copy ketika tampilannya
PPT sudah di-share Pak Sarul. Dengan pembelajaran yang dikembangkan oleh Puskurjar ini terbit saya lihat kemarin tanggal 20 sekian Juni, jadi baru ada saatnya. Ini ada contoh-contoh perencanaan pembelajaran dengan pendekatan perencanaan pembelajaran pendekatan pembelajaran mendalam atau PM. Namun belum dapat di-download, sudah dapat dibuka, bisa di-copy dari Bapak Ibu. Jadi nanti kalau jenengan buka drive ini, di-copy aja atau di screenshot dan seperti itu. Saya sudah mencoba beberapa metode download belum bisa, tapi dapat dibuka kemudian di blog di copy. Kalau di Google Chrome bisa. Ada mulai jenjang SD, SMP, SMA. Ada saya lihat ada mapel matematika, IPA, bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada pendidikan Pancasila, ada IPS. Nah, seperti itu. Ini kalau gambaran dari perencanaan pembelajaran, ini kalau saya besarkan, ini rancangan saya Bapak Ibu, tapi belum final. Kalau di contoh Puskurjar, dimensi profil lulusan itu disebutkan saja atau bahkan dicentang-centang. Kalau saya kebiasaannya saya deskripsikan supaya nanti ketika penilaian atau asesmen afektif nanti di lembar observasinya instrumennya jelas. Seperti kalau kolaborasi nanti apa saja indikatornya? Indikatornya yaitu dapat bekerja sama dalam aktivitas pembelajaran melalui pembagian peran. Yang indikator pertama. Indikator kedua menghargai kontribusi setiap anggota. Indikator ketiga berpartisipasi aktif dalam kelompok. Indikator keempat saling menghargai perbedaan pendapat dalam kelompok maupun dalam teman sekelas. Itu nanti kan indikatornya ada walaupun ketika dalam konteks sehari-hari kan kita sudah mengamatinya secara sakti langsung bisa oh anak didik A seperti ini. Yang penting administrasi pembelajarannya kita lengkapi dulu, terutama kalau Bapak Ibu terpanggil PG itu harus indikatornya harus jeli. Terus apabila bertemu dengan Bapak pendamping satuan pendidikan atau Bapak pengawas itu kalau sudah lengkap indikatornya kita aman saja. Ketika Bapak pengawas ke sekolah kita sudah santai ya, karena administrasi pembelajaran kita sudah siap ya seperti itu. Tujuan pembelajaran itu kan mencerminkan ABCD, audience, behavior, condition, brief. Sebagai peserta didik mampu menganalisis dampak kerusakan lingkungan akibat sampah terhadap kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari setelah melihat video literasi informasi dan tanya jawab secara tepat. Ini contohnya kalau peserta didik ini kan A-nya atau audiens. Menganalisis dampak kerusakan lingkungan akibat sampah dan sebagainya ini behavior analisis itu. Kemudian kondisinya gimana setelah melihat video literasi informasi dan tanya jawab ini adalah kondisinya atau syaratnya cara tepat yaitu dikti. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Atau yang ini indikator pengetahuan, kalau indikator keterampilan serta didik itu adalah audiens. Mampu menuangkan ide berupa tulisan dan gambar dalam bentuk poster
cinta lingkungan. Nah, ini behavior. Secara manual maupun digital, atau bisa digambar maupun melalui Canva dan sebagainya, itu kondisi. Sesuai kreativitas masing-masing ini degree. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ini tadi kan yang terkait praktik pedagogis itu Bapak Ibu ini harus kalau bisa dicantumkan. Kalau di sini praktik pedagogis itu aktivitas pembelajaran ini menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Jadi model pembelajarannya disebutkan. Kemudian aktivitas pembelajarannya seperti apa? Peserta didik mengamati lingkungan sekitar, mengamati video, literasi, diskusi, dan sebagainya. Kemudian nanti difasilitasi supaya dapat menuangkan ide berupa tulisan dan gambar. Ini kan jenjang SD Bapak Ibu, poster cinta lingkungan itu ya sudah termasuk proyek. Jadi ada unsur visual, ada unsur tulisan. Kemudian kemitraan pembelajaran, ini kolaborasinya dengan teman sekelas melalui aktivitas diskusi. Kemudian ada juga kolaborasi dengan guru, karyawan, sekolah, terutama ketika mengamati kondisi halaman, kondisi lapangan, maupun kondisi kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggal dengan orang tua atau wali lah itu. Nanti kan ada wawancara singkat dan berapa 3 pertanyaan itu sudah termasuk kemitraan. Kalau ada kesalahan nanti tolong dibenarkan ya Bapak Ibu karena juga masih sama-sama belajar. Kemudian kalau lingkungan pembelajaran disebutkan saja itu seperti ada pengamatan di sekitar lingkungan sekolah seperti halaman. Kalau punya lapangan sekolah, lapangan. Kalau ada tempat parkir, tempat parkir, seperti itu. Kemudian ada memanfaatkan ruang virtual itu Google Site, Google Form, seperti itu. Memanfaatkan aja tugasnya apa, bentuk kontennya seperti apa, seperti itu. Nih. Jadi langkah aktif karena hanya berbeda terkait dimensi profil lulusan, kemudian perlu ditambah rangka pembelajaran seperti praktik pedagogis dan sebagainya. Kalau dari saya Bapak Ibu ya walaupun kurang dibenarkan, kita memakai saja modul ajar yang sebelumnya. Namun tetap kita sesuaikan dimensi profil lulusan kita sesuaikan dengan tujuan dan materi pembelajaran, karakteristik mata pelajaran. Kemudian di kerangka pembelajaran ditambahi praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan teknologi digital, serta sintaknya Bapak Ibu perlu ditambahi prinsip yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan, serta pengalaman belajar. Ini pada sintak model pembelajaran, memahami, mengaplikasi, refleksi. Ini ada juga link beberapa modul ajar yang perlu ditambahkan, disesuaikan dengan perencanaan pembelajaran.
Kalau di SMA itu lebih ke memberikan keleluasaan. Seperti dalam mapel IPS, ini yang materinya sejarah, kontekstual dari pendudukan Jepang atau masyarakat awam penjajahan Jepang di Kota Blitar itu ada museum peta pasukan pembela tanah air. Jadi peserta didik itu kami berikan waktu 3 pertemuan untuk memilih topik. Kan ada topik Romusa, ada topik kalau Romusa kan kerja paksa, ada Jubun Ianfu, yaitu perempuan-perempuan yang direkrut oleh tentara Jepang, ada juga Tonarigumi. Tonarigumi itu cikal bakal rukun tetangga atau RT RW sekarang. Kemudian ada juga senam. Nah, senam itu kan termasuk Taiso-nya Jepang ketika sebelum bekerja, sebelum sekolah itu senam 3 menitan. Kemudian ada juga penggunaan bahasa Indonesia, pelarangan bahasa Belanda dan sebagainya. Itu diberikan keleluasaan terkait keterampilan. Kalau terkait pengetahuan ya harus mau tidak mau mempelajari. Namun kalau terkait keterampilan, ini judul proyeknya adalah proyek kreatif, dapat berupa mading, dapat berupa pop up, nah seperti itu, dapat berupa scrapbook. Nah, itu di IG saya upload Bapak Ibu. Jadi mereka itu antusias. Namun saya memberikan proyek itu 1 semester 1 kali. Nanti kalau keseluruhan materi proyek kasihan anak-anak karena kalau SMA itu ada sekitar 14 sampai 15 mata pelajaran. Jadi perlu dipertimbangkan mana topik pembelajaran yang dan pembelajaran proyek dan sebagainya. Kalau saya semester 1 itu di awal di bulan-bulan Agustus September, kalau semester 2 itu ada di bulan Februari, juga awal juga. Karena biasanya mapel-mapel yang lain, proyeknya itu di akhir. Kalau di akhir semua, nanti kasihan anak-anak. Jadi perlu juga kolaborasi dengan guru mapel yang lain, supaya waktu pembelajaran berbasis masalah, waktu pembelajaran berbasis proyek, itu tidak bersamaan. Nah, seperti itu. Kalau dari praktik baik, anak-anak itu lebih suka keunikan. Kalau kelompok 1 sudah ngambil digital, terus bentuknya seperti infografis, mind map, kelompok lain tidak mau sama. Ada yang bentuk mading 3D, ada yang bentuk scrapbook, ada yang bentuk pop-up, ada yang bentuk mading biasa itu juga ada. Ada yang membuat pantun, terus divideokan, mereka upload di media sosial, itu jadi daya tarik juga. Jadi memberikan keleluasaan. Jadi prinsip diferensiasi juga masih relevan, terutama dalam diferensiasi proses maupun diferensiasi produk. Nah, itu kalau anak-anak jenjang pendidikan menengah atas itu suka keunikan, enggak mau sama. Kalau SD ada yang ikut-ikutan temannya dan sebagainya, disesuaikan aja dengan perkembangan serta didiknya. Nah, seperti contoh-contoh pembelajaran mendalam itu ada yang saya sebutkan 3 saja. Kalau yang tadi kan poster cinta lingkungan, bisa juga daur ulang sampah. Kalau di IPA itu bagus, di materi kimia, materi biologi itu ada proyek yang mengubah sampah-sampah organik, sampah kering itu menjadi pupuk kompos dan sebagainya.
mengubah limbah jelantah dari jelantah itu bahasa Indonesia apa ya? Minyak goreng habis pakai yang itu dibuat lilin, dibuat apa dan seperti itu ada. Terus ada juga penerapan demokrasi tadi melalui aktivitas pemilos atau pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ini IPS bisa ini pas IPS kemudian pendidikan Pancasila melatih demokrasi lah itu bisa tiap kelas itu jadi TPS jadi mereka menyiapkan kotak suara ada yang dari kardus mie ada yang dari kertas karton itu unik-unik ada juga menyiapkan bilik suara ada yang dari kertas ada yang dari apa itu kardus dan sebagainya itu bisa itu jenjang SMP maupun SMA, SMK, MA. Kalau SD, kalau saya kira belum ada ketua wakil ketua OSIS. Yang ketiga, misalnya tadi proyek mading ini bisa semua mapel Bapak Ibu. Nanti mereka memilih beberapa komponen. Jadi nggak semua komponen, misalnya memilih esai, memilih lirik lagu, memilih ilustrasi, lah itu boleh berikan pilihan-pilihan saja. Ada juga seperti proyek berkebinekaan dalam bulan-bulan Agustus, terutama kan biasanya ada apa itu ya namanya karnaval. Nah, itu kan bisa untuk membuat kostum dari benda-benda yang bisa didaur ulang seperti itu dan sebagainya. Ini kurang dikit aja. Kalau saran ketika awal pembelajaran itu jangan langsung penyampaian materi yang banyak Bapak Ibu karena mereka liburan 3 minggu itu pasti nulis saja masih belum apa ya lancar ya, itu masih kaku-kaku itu kan tangan mereka di ya yang pertama ya eh, asesmen diagnostik terkait profil belajar gaya belajar dan potensi yang penting adalah kesepakatan kelas kalau tata tertib sekolah ada yang pakai ada yang sudah mengganti dengan kesepakatan kelas ataupun budaya positif. Kalau kesepakatan kelas itu perlu dilakukan oleh wali kelas, oleh guru mapel, supaya apa? Ada indikator yang jelas. Nanti kan kita mengajukan beberapa kesepakatan, serta didik juga boleh mengajukan kesepakatan seperti apabila izin untuk keluar ke kamar mandi itu berapa menit, boleh membawa HP atau tidak. Kalau terlambat masuk itu berapa menit dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak bergonta-ganti kebijakan. Kalau guru itu sering tidak konsisten, maka ada kecenderungan peserta didik itu meremehkan. Oh, ternyata indikatornya tidak jelas. Oh, kemarin saya nggak bawa buku, konsekuensinya gini. Hari ini teman saya nggak bawa buku, nggak diapa-apakan. Nah, itu karena apa? Biasanya belum ada kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas nanti ada kesepakatannya seperti apa, kemudian konsekuensi akademis. Jadi diusahakan jangan menuliskan sanksi, tapi konsekuensi akademis. Seperti ketika tidak mengumpulkan tugas tepat waktu lebih dari 1 hari, nanti konsekuensinya adalah tidak dapat nilai maksimal atau nilai berkurang. Kemudian apabila tidak membawa buku 2 kali berturut-turut. Kalau 1 kali ya masih manusiawi Bapak Ibu. Kalau 2 kali berturut-turut nanti konsekuensinya apa? Seperti eh, ditambahi
satu soal uraian lah seperti itu. Jangan 10 soal uraian, kasihan Bapak Ibu ya, cukup satu aja. Walaupun satu, tapi kalau kita laksanakan dengan konsisten, mereka itu juga akan mikir-mikir, oh lebih baik saya membawa buku, saya persiapan sebelum berangkat daripada ada tambahan soal satu uraian. Nah, itu mereka sudah bisa mempertimbangkan. Misalnya ketika alfa 3 kali berturut-turut dan sebagainya, itu konsekuensinya apa? Nah, itu perlu dirumuskan supaya apa? Supaya pembelajaran yang kita laksanakan itu juga dihargai. Kalau saya walaupun lumayan ramah, namun tidak membiarkan ketidaksopanan. Karena bagi saya antara guru dan murid itu kalau di sekolah itu harus menjunjung tinggi sopan 5S, salam, sapa, sopan, santun, ya seperti itu. Karena kalau kita terlalu dekat itu juga ada dampak negatifnya. Kalau di luar sekolah itu baru boleh. Kemudian perlu menguatkan interaksi dan komunikasi. Terkadang anak-anak itu sungkan untuk bertanya. Kalau sungkan ya kita beri kesempatan, boleh bertanya melalui Google Form yang saya kirim, boleh anonim dan sebagainya, nah, seperti itu. Yang ketiga tadi motivasi refleksi saya kira sudah tidak perlu dibahas. Kemudian yang penting itu kalau dari saya menulis harapan dari buku awal pembelajaran itu biasanya saya nulis kalimat positif, saya tampilkan di slide itu harus ditulis. Tulisannya adalah beberapa kalimat, salah satunya adalah setiap manusia itu memiliki potensi masing-masing. Setiap manusia berhak untuk sukses dan bahagia. Masa depan itu dapat kita bentuk perlahan-lahan mulai dari sekarang. Untuk 5 tahun ke depan, dapat apa harapan yang saudara atau saudari harapkan? Itu tulisan Bapak Ibu. Tuliskan, terus disimpan oleh mereka. Nanti ketika akhir semester, ketika refleksi sebelum ujian akhir semester itu biasanya saya panggil, terus buka lagi harapan yang ditulis awal semester, kemudian yang sudah tercapai berapa, yang belum berapa. Itu biasanya 60% rata-rata sudah tercapai. Harapan-harapan yang jangka pendek itu sudah tercapai. Oh, sudah habis Pak Ibu, kita sesi tanya jawab. Kalau saya pasti banyak kurangnya, nanti mohon untuk dilengkapi oleh saya kembalikan ke moderator. Ya, Bu Eni, silakan. Bu Eni aman? Iya, Ibu Bapak tadi sudah disampaikan ya sama Pak Imam terkait dengan materi untuk malam hari ini dan luar biasa, materinya banyak banget. Dan nanti untuk slide-nya akan saya kirim ke grup Komunitas Guru Belajar Nusantara Wonosobo ya. Dan mungkin buat Ibu Bapak yang ingin bertanya-tanya seputar dengan materi hari ini kepada Pak Imam, silakan untuk bisa raise hand. Silakan Ibu Bapak. Bu Eni aman ya sinyalnya ya? Adakah Ibu Bapak yang raise hand? Silakan.
Oke, dan ibu bapak juga bisa untuk ngintip ya, bukan cuma ngintip sih, bisa juga untuk follow Instagramnya dari Pak Imam Rofi'i ya. Jadi di dalam Instagramnya itu juga banyak kegiatan-kegiatan di kelas yang mungkin bisa menjadi alternatif gitu, alternatif untuk kegiatan di kelas ya, Pak. Ini ya, Pak Imam ya. Iya Pak, banyak. Karena anak-anak itu kalau jenjang SMA itu Mm-mm. saya beri challenge. Kalau nanti hasil belajarnya atau hasil karyanya memang bagus, saya upload ke akun saya. Itu mereka semangat Pak. Jadi lebih ke gimana ya? Jadi motivasi gitu loh. Kalau foto mereka atau video mereka terpampang nyata, terus saya tag itu bangga. Jadi Oh, teman-teman yang lain tuh juga termotivasi. Kalau kalau jenjang menengah atas seperti itu, Pak. oke. Nah, kalau misalnya tadi kan materinya juga banyak untuk menuju ke konsep-konsep gitu ya. Kalau misalnya biasanya nih yang dilakukan sama Pak Imam sendiri di kelas untuk masuk pertama, kedua, ketiga tuh kegiatannya biasanya ngapain Pak? Jadi bukan langsung untuk nulis jadwal, menentukan tugas piket gitu kan. Oke, mungkin gambarannya udah dilakukan sama kelasnya Pak Imam selama beberapa tahun yang lalu gimana Pak? Kalau pertama itu kan biasanya saya kan kelas baru itu Mm-mm. kenalan dulu. Kalau saya panggil dua-dua anak, Hmm. saya panggil dua-dua anak berkenalan. Kenapa dulu memilih sekolah di sini? Kemudian pengalaman paling buruk ketika sekolah, pengalaman paling menyenangkan ketika sekolah, terus kegiatan pembelajaran yang paling tidak ingin dilakukan, kemudian kegiatan pembelajaran yang paling ingin dilakukan, kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalnya terlihat kurang semangat, ada masalah dalam keluarganya itu saya beri penguatan namun tidak di luar kelas. Jadi kebanyakan beberapa yang bermasalah itu orang tuanya pergi ke luar negeri, kemudian dengan nenek atau dengan walinya seperti itu. Jadi perlu sosok yang menjadi teman sharing, nah seperti itu. Kemudian setelah mereka berkenalan dengan saya dan asesmen lisan itu tadi, baru saya kenalan. Terus hal yang paling tidak saya sukai itu saya utarakan juga. Terus hal yang paling saya harapkan itu saya utarakan juga. Kemudian kesepakatan kelas. Baru nanti menuliskan atau memberikan gambaran umum terkait satu semester ke depan itu seperti apa. Termasuk yang proyek tadi, proyek akhir itu saya berikan satu semester pada bulan ini dan bulan ini itu sudah saya rancang seperti itu. Kemudian baru pertemuan kedua nanti ada dan video lucu kalau di pertemuan kedua itu pasti video lucu. Terutama di channel Dasi Gantung yang Serena dan sebagainya itu kan kontekstual dengan masa abu-abu lah seperti itu. Nah, video baru atau sedih ya terkait motivasi iklan-iklan motivasi kan banyak seperti iklan Ramadan, iklan yang di Indonesia, dari Jepang ada, dari Thailand itu kan inspiratif. Ada anak sekolah dan sebagainya. Jadwalnya kayak telah juga inspiratif. Kalau pertemuan kedua video lucu, pertemuan ketiga video lucu, pertemuan keempat video lucu kan malah apa ya, kurang variatif nanti. Karena kan juga bukan kelas stand up komedi, bukan kelas apa. Nanti ada fase-fasenya, ada variasi. Namun juga setiap kelas itu
responnya tidak sama. Kadang kelas yang ekspektasikan, oh kelas ini pendidikan, kelas ini seperti itu. Tapi terkadang ketika pembelajaran tidak semangat. Tidak, pembelajaran itu harus berhasil saat ini. Saya tugas guru itu kan menyampaikan dan memotivasi, membimbing, menyampaikan pasti. Nanti mekarnya mereka entah, kita tidak tahu. Itu mengutip nasihat dari Kiai Haji Maimun Zubair bahwa ya guru itu jangan diniati memintarkan anak. Nanti kalau ada anak yang menguasai materi itu, nanti kita jadi memang niatnya kan kita sharing ilmu, memotivasi, memberikan arahan. Nanti terkait mereka itu mekarnya atau berhasilnya kapan, itu kan berbeda-beda. Ada juga anak yang dulunya dikenal duduknya paling belakang, suka rame dan sebagainya. Itu ketika di suatu acara ketemu saya sudah jadi TNI, terus mengenalkan diri, Pak, saya dulu murid jenengan, wah dulu bangkunya paling belakang tole. Oh nggih Pak, wis alhamdulillah sekarang sudah lancar, sudah sukses. Jadi tidak semua anak yang belum berhasil secara pengetahuan di sekarang ini, masa depannya suram itu belum tentu. Karena masa berkembangnya anak-anak itu juga berbeda-beda. Kalau pengalaman di SMA seperti itu, Pak. Kadang anak-anak yang dulu dikenal suka rame dan sebagainya itu malah yang paling awal menyapa duluan guru-guru ketika di jalan. Nah, seperti itu. Itu sudah merasa berhasil, loh ternyata walaupun ilmu kognitifnya kurang masuk, namun karakternya sudah terbentuk. Lah itu loh, Pak. Jadi beda-beda. Nah, itu Pak Catur. Bisa dilanjut sama Bu Eni, mau nggak Bu Eni? Bu Eni nggak ada suaranya, Bu. Tempat Pak Imam suaranya Bu Eni terdengar nggak? Kok tidak terdengar Pak kayak Pak? Oke. Tadi kita, Tidak. oke. Dan saya informasikan sambil Bu Eni ini ya betulin device. Ibu Bapak untuk link presentasi sudah ada di kolom chat ya. Dan saya bantu izin bertanya. Oke, Bu Siti Alfiah, insya Allah nanti ya saya habis kegiatan saya coba masukkan. Ada Bu Elna, Pak Imam. Ini Bu Elna dari SMP Negeri 1 Kalikajar, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo, Pak Imam. Izin tanya, nah setelah menyimak paparan modul ajar, kok sepertinya ribet gitu ya? Apakah ada strategi khusus agar bisa simpel perumusannya gitu, Pak Imam ya? Tapi sebentar dulu, siapa tahu aja ada yang lain yang akan raise hand gitu. Silakan Ibu Bapak, atau mungkin ada yang ingin berbagi berbagi pengalaman gitu ya Pak Imam ya, terkait dengan kegiatan yang di sekolahnya masing-masing yang sudah di preparekan untuk menghadapi tahun pelajaran baru besok 2025-2026 yang bisa siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di room ini. Tapi sambil nunggu untuk rasain juga boleh untuk langsung menjawab pertanyaan dari Bu Elna nih Pak Imam. Silakan Pak Imam. Oke Pak. Oke. Setelah menyimak paparan modul ajar sepertinya ribet. Apakah ada strategi khusus? Memang perencanaan pembelajaran mendalam itu memerlukan effort. Nah, nggih, kalau saya sendiri biasanya ngedit-ngedit modul ajar itu sehari jadi. Kalau
coba kemarin buat perencanaan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu 2 hari itu pun kayak masih ada kurangnya, Bu. Jadi memang kalau kita sedang beradaptasi dengan sesuatu yang baru memang perlu waktu, Bu. Karena memang sudah sifat manusia untuk susah untuk move on. Nah, jadi memang harus pelan-pelan saja. Seperti lagunya Siapa Itu Kota, ya. Pelan-pelan saja, nanti sambil kita mempelajari, sambil mempraktikkan. Kalau belum praktik langsung kan memang banyak miskonsepsi. Namun kalau kita sudah berpengalaman mempraktikkan 1 semester itu baru paham. Kayak seperti dulu differentiated instruction atau pembelajaran berdiferensiasi itu kan kayak sesuatu yang ribet sekali. Tapi kalau sudah kita lalui, kemudian kita tahu maknanya seperti apa, kemudian kita praktikkan di modul ajar, baik diferensiasi konten, proses, produk itu terbiasa. Jadi memang langkah awalnya adalah asesmen awal pembelajaran. Kalau K13 itu kan tidak perlu asesmen awal, langsung kita turunkan dari, kalau K13 dulu kan namanya kompetensi dasar, menjadi tujuan pembelajaran dan sebagainya, indikator. Kalau mulai kurikulum Merdeka itu memang diawali dengan asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal itu terkait penguasaan pemahaman awal serta terkait non-diagnostik, non-kognitif, diagnostik non-kognitif ya seperti itu. Kalau saya baca dari Puskurjar itu memang komponennya banyak, Bu. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti tidak dapat di tidak dapat disusun, melainkan kita belum terbiasa. Nanti kalau sudah kita jalankan, ya seperti sekarang, kita sudah mulai bisa dengan modul-modul ajar diferensiasi, itu kan sudah khatam. Kita ada tambahan lagi, ada ilmu lagi, pembelajaran mendalam. Walaupun secara praktek, Bapak Ibu saya yakin sudah memasukkannya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, seperti itu. Karena bagaimana kalau kalau strategi yang paling dapat kita gunakan, ya kita gunakan modul ajar yang versi lama, kemudian diganti yang dulu profil pelajar Pancasila, kita ganti dimensi profil lulusan. Kemudian pada setelah tujuan pembelajaran kita tambahi kerangka yang praktik pedagogis, kemudian kemitraan, lingkungan, belajar, penguasaan pemanfaatan teknologi digital seperti itu, Bu. Jadi perbedaannya hanya sedikit, namun perlu waktu untuk merumuskan awal. Jadi seperti itu. Memang saya sendiri ketika mencoba membuat sendiri itu lama sekali. Nah, seperti itu. Namun ketika sudah berhasil, nanti kan memunculkan apa ya namanya kepuasan secara kognitif. Oh, saya ternyata bisa untuk menyelesaikannya. Itu muncul rasa ingin tahu lagi untuk membuat modul ajar yang selanjutnya. Jadi memang langkah awal itu perlu energi yang lebih. Nah, makanya sarapan itu harus banyak karena untuk memulai awal itu memang perlu energi yang lebih. Nah, nggih, kalau dari saya seperti itu. Namun nanti seiring perkembangan waktu dan memang sifatnya manusia itu belajar membentuk kebudayaan kan memang dari proses belajar nanti akan terbiasa. Saya sendiri juga belum terlalu expert terkait perencanaan pembelajaran itu, namun sudah saya coba
dan bisa, Pak, memang bisa. Jadi jangan membuat dari awal. Kita buat satu topik yang kita kuasai. Kan kalau dalam mata pelajaran itu kan mesti ada satu dua yang paling kita sukai, paling kita kuasai topik pembelajaran. Kita mulai dari itu. Yang kita sudah menguasai materi pembelajarannya, yang kita sudah menguasai media dan sebagainya, kita bentuk dulu ke pembelajaran mendalam. Jadi seperti itu, Bu. Nanti memang memang perlu waktu, tapi seperti yang pembelajaran diferensiasi itu bisa kok. Pasti bisa. Namun memang perlu waktu. Ya begitu. Saya. Itu Pak Catur, gimana ada mungkin respon balik atau pertanyaan lanjutan? Oke, itu jawabannya dari Pak Imam ya, Bu Elna. Oke, oke, mungkin laptopnya. Oh ya, Bu Eni nggak apa-apa, aku bantu untuk backing. Yang penting bukan backing soda ya, apalagi backing vokal. Oke, dan Ibu Bapak, adakah lagi yang ingin bertanya terkait dengan yang tadi sampaikan sama Pak Imam? Kayaknya udah banyak yang paham ini Pak. Gitu. Sebentar. Alhamdulillah. Tapi memang pemahamannya kan tadi tidak harus sekarang, memang Hmm. tidak harus sekarang. Tapi mungkin kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Iya, karena tadi Namun ketika tidak, lihat materinya pun juga agak ribet gitu ya. Sebenarnya karena tulisan sih ya. Gitu ya, karena tulisan-tulisan banyak jadi berasa agak ribet, tapi ya mungkin insya Allah nanti ketika udah mulai hajar gitu ya, atau melaksanakan enjoy gitu ya Pak Imam ya. ya mesti langkah pertama kan memang berpikiran ini model apa sih kan seperti itu. Tapi nanti ketika perlahan-lahan kita coba buat, oh namanya mengganti dimensi profil pelajar Pancasila, terus kemudian jadi dimensi profil lulusan itu kan hampir sama. Kemudian menuliskan keempat kerangka pembelajaran tadi kan memang memang baru Pak, memang dari kurikulum sebelumnya belum ada. Itu memang perlu waktu. Seperti Bu Siti Alifah itu belum sepenuhnya paham tetapi mencoba dulu. Nggih Bu, saya juga terus mencoba karena memang memang benar-benar baru dan belum semua guru mendapatkan pelatihan pembelajaran mendalam yang memadai yang seperti itu. Saya juga tanggal berapa itu juga masih pelatihan lagi. Jadi memang karena masih baru itu mesti ada pertanyaan yang banyak, sangat banyak pertanyaan. Nah, seperti itu. Namun nanti ketika Bapak Ibu buka link, bisa klik link di materi yang saya kirimkan maupun yang di chat itu panjenengan bisa melihat-lihat itu sesuai mata pelajarannya. Ada tambahan lagi tadi dari Bu Elna Pak tentang kemitraan gitu ya. Ya seperti tadi sampai sama Bu Siti Alifah bahwa belum sepenuhnya paham, tapi mencoba dulu ya Pak gitu. Kadang kita baru mulai paham ketika sambil jalan menjalankan gitu ya Pak ya, bukan sambil jalan pulang gitu. Dan Bu Elna ada tambahan lagi dengan mohon penjelasan terkait dengan kemitraan. Harus dari luar sekolah atau bagaimana Pak? Oke. Ya Bu Elna, kalau kemitraan dari yang saya pahami itu tidak harus dengan orang dari luar sekolah. Kemitraan itu yang paling minimal kalau sepemahaman saya yaitu kolaborasi antara peserta didik dengan teman lainnya dan guru itu juga termasuk kemitraan, namun dalam bentuk lingkup yang terbatas.
Karena seperti konsep interaksi sosial itu tidak harus dengan masyarakat luas. Interaksi sosial itu dua orang itu cukup untuk melakukan interaksi sosial itu termasuk kemitraan, Bu. Namun dengan konsep pembelajaran mendalam dalam satu semester itu ada kegiatan seperti P5 atau gantinya nanti entah dinamakan project based learning atau apa itu mendatangkan orang tua wali itu sebagai narasumber dan sebagainya itu juga bisa Bu kemitraan tidak harus dari instansi luar dan sebagainya itu tidak misalnya dari pedagang di dekat SD itu kan anak-anak sudah mengenal dari bapak ibu pedagang itu kan bisa untuk aktivitas wawancara dan sebagainya itu juga sudah termasuk dalam kemitraan ataupun misalnya ada tenaga kependidikan seperti dalam petugas taman dan sebagainya itu melakukan wawancara jenis sampah apa saja yang paling banyak dan sebagainya itu juga termasuk kemitraan dalam pembelajaran mendalam. Namun dalam satu semester diusahakan dalam satu kegiatan itu ada narasumber dari luar, tidak harus yang dari luar daerah, seperti dari alumni ataupun dari orang tua wali. Ketika kita telah diprogramkan berarti, oh iya Bu, memang dalam dalam perencanaan berbasis data itu kan memang ada indikator yang dikuatkan yang terkait apa. Kalau di SMP atau SD itu bisa, misalnya terkait kesehatan remaja itu kita kolaborasi dengan Puskesmas karena Puskesmas itu juga ada program apa namanya itu sosialisasi apa penyuluhan, nah penyuluhan terkait kesehatan dan sebagainya itu. Jadi itu termasuk kemitraan juga yang dari dengan Puskesmas dengan kalau TNI atau Polri itu ketika hari hari besar itu ada kan biasanya tahun atau satu semester itu kan dari TNI atau Polri dari pembina atau dari yang paling sering itu kan dari kesehatan itu dari puskesmas terkait kesehatan anak, kesehatan remaja itu ada juga program penyuluhan kesehatan. Nah, itu nanti bisa jadi kemitraan. Ada juga kalau yang terdekat itu misalnya BNN atau BKKBN terkait apa namanya itu sosialisasi terkait nafsa itu biasanya di MPLS ada Bu, kemitraan juga bisa. Tahu orang tua nah, seperti itu. Adakah pelatihan pembelajaran mendalam yang diselenggarakan melalui LMS dan bisa di guru? Nah ini dari Pak Catur ini yang bisa menjawab. Oke, ya nggak apa-apa, Mas. Mohon, adakah pelatihan pembelajaran dalam yang diselenggarakan oleh LMS dan bisa diikuti oleh guru gitu ya? Eh, Kalau di LMS sih sebenarnya untuk teman-teman ya Bu, untuk teman-teman yang sekarang lagi TOT sih memang mereka pembelajarannya secara luring gitu ya. Secara luring plus mereka juga ternyata mendapatkan tugas untuk belajar di LMS. Jadi untuk upload-upload. Cuman sepertinya untuk yang di-share secara umum gitu ya, kayaknya belum ada gitu ya. Mungkin teman-teman bukan yang sudah paham bisa untuk informasikan gitu ya. Gitu. Jadi selama ini belajarnya mayoritas masih lewat komunitas, lewat MGMP, lewat KKG, bahkan lewat IHT itu Pak Imam ya. Sementara untuk LMS, sepertinya kemarin materi-materinya masih seputar dengan yang ada di ruang GTK aja sih. Yang kalau di ruang GTK untuk yang pembelajaran mendalamnya udah ada belum Pak Imam? Kalau saya punya ini apa Hmm. apa sumber belajar kayak PPT-PPT dari
narasumber-narasumber nasional ini coba saya cari. Ini sebenarnya ada di HP, saya buka dulu. Nanti sekitar 5 menit lagi saya share di chat aja terkait deep learning. Nah, seperti Oke, itu. dan ini waktunya juga tinggal 8 menit lagi. Gitu. Iya. Itu ada paparan dari Profesor Yuli Rahmawati, kemudian ada dari praktik-praktik baik. Nah, itu saya kirim aja di salin link. Oke, Ibu Bapak masih adakah yang ingin disampaikan kepada Pak Imam atau yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke. Sepertinya nanti banyak juga yang lagi pelan-pelan belajar nih Pak, karena mungkin sudah ada gambaran juga untuk kegiatan untuk tahun pelajaran besok tuh di sekolah mau ngapain gitu ya. Kemudian untuk benar, aku tanya dulu sama Bu Sangidah. Bu Sangidah kalau untuk yang dari pemerintah gitu, yang kayak LMS yang materinya tentang pembelajaran mendalam itu udah ada gitu. LMS-nya belum kayak Pak, Kalau LMS belum belum ya, ada. karena memang hari ini juga lagi pada digodok-godok di sana ya. Itu kan kalau LMS kan nanti sistemnya kayak guru penggerak itu ya. Mm-mm, mm-mm, Yang ikut BIMTEK itu sistemnya kayak guru penggerak yang kemarin itu. Mungkin mm-mm. seperti itu. Oke, jadi ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa bocoran dari teman-teman yang belajar yang sekarang lagi di Karanganyar gitu, mereka selain mendapatkan pembelajaran secara luring, ternyata mereka juga belajar lewat LMS dan ada tugas-tugas yang harus dikerjakannya diupload di sana. Itu memang luar biasa. Semoga aja suatu saat bisa berbagi dengan teman-teman di sini gitu ya. Tapi untuk secara umum sih belum gitu ya, Bu Siti Alifah ya. Gitu. Oke, gitu aja Pak Imam. Pak Memang Catur, izin. gimana? Halo Pak Catur, selamat malam Pak Imam. Iya, iya. Oh ya Bu Ilga, ini Oh, yang ada di sana tuh, yang ada lagi TOT-an tuh, kasih bocoran Bu nggih, Ilga. selamat malam nggih, Pak Imam, Pak Catur, dan Ya. teman-teman semua. Ini sambil membuka Zoom, sambil mengerjakan tugas. Nah ini sangat apa ya, jadi pas banget gitu nggih, tapi mohon maaf saya nggak bisa terlibat banyak dari tadi, hanya mendengarkan, menyimak, dan intinya memang hampir sama seperti yang disampaikan oleh Pak Imam ini terkait dengan LMS. Ya, kalau dengan LMS ini sementara di ruang GT sebenarnya itu ya benar Pak Caru ya, kayak zaman dahulu K13 itu ya, kurikulum itu kan pernah seperti itu. Nah, nanti tentunya telah eh, kita digodok, kemudian kita harus eh, menyampaikan hal ini kepada sasarannya ya. Kalau saya kebetulan di sini adalah sasarannya guru SMP, dan ada teman-teman yang lain, ya, ada Pak Idam, ada Bu Puji dan sebagainya, banyak sekali, ada Seser ini juga mendapatkan sasaran masing-masing. Ada yang untuk guru SMP, ada yang guru SD, ada SMA seperti itu. Kemudian kalau yang khusus guru SMK itu ternyata bukan dari BPGTK, tetapi dari BBBP MPV Seni Budaya Yogyakarta. Nah itu. Sementara masih seperti itu. Jadi untuk LMS yang Gambaran bisa ini Bapak diakses yang benar-benar Ibu resmi gitu, ini nggih, untuk untuk saat ini belum. mempersiapkan Nih. apa-apa Seperti itu saja mungkin tambahannya Pak yang Catur. perlu kita lakukan Terima kasih. untuk Loh, sama-sama Bu Ilga. penyambutan tahun baru Bu Eni, mic-nya udah bunyi nih. Oke. Terima kasih ya Bu Hilga dan kawan-kawan, selalu sehat. Siapa tahu aja nanti bisa berbagi ya, karena teman-teman di Wonosobo juga banyak yang lagi di sana nih Pak Imam, yang mungkin nanti bisa untuk sharing bersama teman-teman gitu ya. Dan Pak Imam, kita masih punya waktu 4 menit ke depan. Mungkin akan ada yang disampaikan Pak Imam ke teman-teman di sini terkait dengan malam hari ini atau closing statement. Silakan Pak Imam.
Sudah bisa Pak kedengaran? terima kasih dari Wonosobo maupun pelaksanaan hingga evaluasi dengan pendekatan pembelajaran mendalam diberikan kelancaran karena memang seperti tadi penguasaannya keterampilan baru sekarang bisa beberapa hari ke depan seperti itu. Kalau harapan dari kita semua memang adanya pelatihan yang sepertinya akan berjenjang. Nanti dari tiap pelatihan itu kan nanti mesti ada diseminasi dari sekolah dari sekolah yang dapat ditunjuk itu nanti bisa ke seluruh guru yang ada di sekolah tersebut, kemudian dapat mendiseminasikan ke sekolah-sekolah terdekat. Juga perlu banyak perencanaan juga. Semoga dapat memberikan kelancaran bagi kita semua. Yang terpenting jangan khawatir Bapak Ibu karena akan ada pelatihannya minimal dari komunitas-komunitas belajar yang terdekat dengan kita semua. Sekian dari saya. Mohon dimaafkan dari segala mungkin ada kesalahan dan pasti ada kekurangan. Kemudian terima kasih atas undangan kolaborasi dari Pak Catur dan KGBN Wonosobo. Salam dari Jawa Timur. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Imam. Di Blitar juga ada komunitas guru belajar juga nih Pak. Pernah dengar? Di Blitar ada Pak. Iya, di Tempat Blitar. Blitar ada. Oke. Jadi KGBN itu juga ada di 200 kabupaten kota se-Indonesia, Pak. Salah satunya di Blitar. Mungkin bisa tanya-tanya di sana. Atau yang teman-teman Wonosobo yang ingin ziarah ke makamnya Pak Karno gitu ya, Pak. Nanti sama mampir ke rumahnya Pak Imam ya. Oh, Jauh nggak nih, Pak? ya 30 menit lah. Oh, 30 menit. Coba 30 menitnya agak lumayan ya. saya ke sana. Ya, sekitar 11 sampai 12 kilometer ya, Pak. Oke, dan Ibu Bapak terima kasih ya yang hari ini sudah bergabung di Ngopi Semalam untuk edisi yang ke 173 bersama Pak Imam dan Bu Eni. Bu Eni, saya mohon maaf ya untuk baking soda atau bakingin dulu karena ternyata ada gangguan device. Semoga aja next time kalau misalnya dapat amanah lagi untuk jadi partner, device-nya tidak aman ya. Bu Eni ya, sehat selalu. Pak Imam juga sehat selalu ya. Meskipun nggak libur, tapi saya harap teman-teman di sini selalu jaga kesehatan dan terima kasih buat Pak Muhtarom dan rekan-rekan dari Dinas Dipora Kabupaten Wonosobo yang berasal dari Komunitas Guru Belajar Wonosobo dan luar Wonosobo juga tetap semangat dan jangan lupa selalu bahagia gitu ya dan kita jumpa lagi di Ngopi Semalam untuk edisi yang ke 174 di Selasa depan dan tutup dan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin dan saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat istirahat Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ngantar Pak Imam sampai terminal ya Pak ya. Kita naik andong bareng sampai Blitar.